toleransi beragama yang kita nomor wahid ya, nomor satu di seluruh Indonesia. Tanah Papua sebagai contoh, ikon dari sebuah peradaban baru, di mana keberagaman adalah bagian untuk membawa kedamaian. Dan dalam masa COVID itu banyak hal dipangkas tuh. Betul, Ya, betul. dan kemudian kita diprotes juga. Ini pendeta tidak beriman. Halo, ketemu lagi dalam podcast kita kali ini. Saya Napoleon Fakdawer akan memandu kita dalam podcast kita kali ini, dan tema kita bicara tentang religious leader, pemimpin-pemimpin keagamaan. Nah, bersama Kaki Tanah Papua, kita akan berdiskusi. Kita akan melakukan podcast hari ini dengan narasumber. Ya, karena narasumbernya saya sudah ketemu dan kenal, Ibu Pendeta Sherly Parinusa. Beliau adalah salah satu tokoh penting yang ada di Papua Barat, yang dimiliki oleh Papua Barat. Dan harapan saya podcast kita kali ini, kita akan coba berbicara, kita mencoba diskusi apa sih yang menjadi tugas-tugas pemimpin-pemimpin agama yang ada di sini. Ya, Ibu Pendeta Sherly Parinusa. Ya, saya mau kita tos dulu. Yes. Nah, mantap. Oh, mantap. Mantap. Nah, bicara tentang religious leader ya, pemimpin-pemimpin keagamaan. Iya. Ada tidak wadah yang ada di sini, dan kapan itu wadah religious leader ada di sini? Baik, bicara tentang religious leader atau pemimpin-pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin spiritual, itu memang kita punya wadah. Dan di Papua Barat sendiri kita melihat ya, Papua Barat itu sebagai satu provinsi yang juga religius gitu ya. Luar biasa. Boleh saya sebut seperti itu, karena di Papua Barat kan ada 5 agama, di mana semua agama hidup berdampingan. Wow, toleransi nih. Waduh, luar biasa di Papua Barat. Dan di Papua Barat itu ada banyak wadah. Ada banyak wadah, baik dari Muslim, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, itu ada wadahnya. Tetapi untuk semua wadah itu ada yang namanya FKUB ya. FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Komunikasi Umat Beragama. Provinsi Papua Barat. Artinya semua denominasi lima agama itu ada di itu ada di situ. Wow. Ada di situ. FKUB itu iya. Di FKUB, karena kan turunannya pusat. Tetapi untuk setiap agama juga ada. Misalnya kalau kami di gereja itu namanya Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Provinsi Papua Barat. Singkatan PGGP Papua PGGP. Barat. Dan kalau yang di Muslim misalnya ada MUI, ada Dewan Masjid. Masjid. Kemudian Hindu itu juga ada, Buddha juga ada, Majelis Budayana Indonesia dan sebagainya. Nah, betul. Jadi ada wadahnya. Nah, ini menarik ketika bicara tentang Papua Barat yang religius itu. Ada satu istilah yang jujur saya pernah dengar tentang 3 tungku apa begitu. Iya. Jadi Ibu Pendeta tahu ya? Iya. 3 tungku, jadi pemerintah satu batu. Tidak, 1 tungku 3 batu. 1 tungku 3 batu. Itu apa saja 1 tungku 3 batu? Itu kan pemerintah, adat, dan agama. Nah, agama. Nah, ini menarik ini karena tadi bilang tentang provinsi yang religius dengan itu kearifan lokal lah. Kearifan lokal. Yes. Dan keagamaan yang ada semua di sini, dan membangun kebersamaan satu dengan agama yang lain. Ini menarik sekali. Jadi itu wadah yang namanya FKUB. Itu di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten. Oh, jadi ada di tingkat provinsi dan kabupaten, ada di dan di tingkat nasional. Nasional juga ada. Nah, ini menarik. Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan etnis, tentu kita berharap Papua Barat ini dia jadi model role. Sebuah role model yang baik untuk kita berbicara tentang toleransi beragama. Nah, Ibu Pendeta sendiri melihat kira-kira bagaimana sih toleransi beragama supaya ini menjadi sebuah wacana yang bisa kita sampaikan ke saudara-saudara kita di provinsi kabupaten lain untuk mari lihat apa yang sudah dilakukan oleh toleransi beragama yang tadi melalui FKUB di Papua Barat. Kalau tidak salah Ibu Pendeta sendiri bagian dari pengurus FKUB ya? Benar. Iya. Dan apa sudah dilakukan terkait dengan bicara tentang toleransi beragama di Papua Barat? Memang
pembangunan Papua Barat tidak terlepas dari pembangunan spiritual ya. Iya. Karena pembangunan spiritual itu sebenarnya merupakan inti untuk menggapai pembangunan yang lain. Iya. Pembangunan ekonomi, kemudian sosial, budaya dan sebagainya itu tidak terpisah dari pembangunan religius, pembangunan keagamaan. Saya melihat bahwa FKUB di bawah pimpinan kalau di Papua Barat kan Pendeta Sadrak Simbiak. Ya, Pendeta Sadrak Simbiak dan kemudian kami beberapa di dalam keanggotaan FKUB ini sejauh ini kami kompak berjalan untuk mendampingi sebagai mitra dari pemerintah, memberi nasihat, memberi arahan soal-soal bagaimana kita tetap menjaga keharmonisasian, kebersamaan di antara keberagaman yang ada. Karena saya melihat memang Papua Barat itu beragam. Kita kalau boleh saya sebut bahwa Papua, bahkan Papua Barat itu adalah seperti miniaturnya Indonesia di timur. Oh, begitu. Karena Indonesia. Iya, karena semua suku ada saya kira ya. Iya. Bukan saja suku asli Papua yang beragam itu. Artinya dari Aceh sampai Maluku itu ada di sini. Ada di semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Karena ini rumah kita gitu kan. Oke. Bu Pendeta. Nah, ini masih seputar FKUB dulu kita diskusi. Nah, belajar dari Indonesia hari ini kita bicara tentang bahaya laten, di mana salah satu hal yang cukup sangat krusial ya di Indonesia dengan berbagai etnis, suku, budaya, agama. Jangankan 3-4 hal itu, India dengan Bangladesh saja selalu ribut karena cuman faktor agama, masalah agama ya. Nah, tapi ini menarik sekali nih di Papua Barat. Rukun-rukun saja semua di sini. Kira-kira apa sih yang sebenarnya selama ini diramu ya oleh teman-teman di FKUB, dan ada sih tidak pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan antar pemimpin-pemimpin agama yang dilakukan oleh FKUB selama ini? Iya, Pak Fakdawer, kunci pertama ya. Nah, ini bagaimana untuk tetap menjaga kerukunan, keharmonisasian di antara umat itu kembali kepada leadernya, kepada pemimpinnya. Siap. Nah, pemimpinnya itu harus memiliki pola pandang, cara pandang yang tidak eksklusif, kemudian tidak radikal gitu. Nah, artinya gini, kita semua beragama itu kan urusan pribadi sama Tuhan. Gimana membangun keimanan kita itu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk terus membangun kerjasama, karena nilai-nilai agama itu sebenarnya kan universal. Betul jadi sekali. Kalau sampai ada yang sangat merasa fanatik dan kemudian itu yang menimbulkan banyak ekses, misalnya karena pemimpinnya itu fanatik, pemimpinnya terlalu eksklusif, lalu berpikir benar sendiri. Arti benar sendiri itu bukan maksudnya dia mengabaikan yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi pemicu. Karena kalau pemimpin itu dia moderat ya, pemimpin itu punya pikiran, hatinya itu benar-benar lurus, penuh kerelaan, itu yang akan menjadi kunci untuk bisa menghasilkan sebuah komunitas yang damai. Nah, ini menurut saya menarik karena ketika kita bicara tentang membangun sebuah komunitas yang damai. Nah, ada tidak pertemuan-pertemuan rutin yang FKUB lakukan selama ini, dan apa yang menjadi tema-tema pertemuan-pertemuan itu? Iya, kami selalu melakukan pertemuan-pertemuan itu rolling ya. Jadi rolling gitu. Jadi kita pertemuan di kantor MUI, kemudian kita pertemuan di kantor PGGP. Kemudian kita pertemuan di tempat saudara-saudara kita yang pura dan juga vihara. Gitu, kita ada rutin pertemuan. Siap. Nah, karena itu FKUB Papua Barat itu 2 kali berturut-turut mendapat predikat sebagai provinsi toleransi. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Luar biasa. Waduh, tos terus, mantap nih. Jadi provinsi toleransi seluruh Indonesia dan nomor urut pertama. Wah, ini kita harus memberikan apresiasi yang sungguh bahwa Papua Barat telah menunjukkan kita yang paling timur, tapi bisa memberikan edukasi bagi si provinsi-provinsi lain bahwa toleransi dan kebersamaan itu sesuatu yang harus kita bangun karena agama itu sesuatu yang universal. Siap, mantap.
Nah, Ibu Pendeta, saya pindah lagi nih, mungkin Iya. terkait dengan apa namanya yang Ibu Pendeta sekarang ada menjadi ketua itu apa namanya? Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Disingkat PGGP, PGGP. Provinsi Papua Nah, Barat. PGGP. ini PGGP ini sebenarnya nih apa ya? Wadah apa ini? Oke, jadi PGGP itu wadah karena kita tahu bahwa gereja itu kan dia juga punya kemajemukan. Kemajemukan karena organisasinya beda-beda. Iya. Ia percaya kepada Tuhan satu, percaya, tetapi organisasi di bumi ini beda-beda. Jadi ada gereja A, gereja B, gereja C. Iya, iya. Nah, kita memandang perlu untuk ada wadah sebagai rumah bersama, Iya. rumah oikumene. Siap. Nah, rumah oikumene ini di mana setiap gereja ini bisa bersama berkumpul, bersama berbicara, bersama berdiskusi dan bersama beraksi. Jadi landasannya oikumene. Oikumene. Luar Jadi biasa. itu ada di dalam Alkitab yang berkata kita satu tubuh tapi banyak anggota. Iya. Satu benar tubuh sekali. banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada Iya. segala macam. Tapi kalau masing-masing tangan jalan sendiri, Bagaimana kalau anggota tubuh semua tangan? ya itu parah. Bagaimana kalau anggota tubuh semua kaki? Nah, itu nggak bisa. Jadi Iya. mesti mengakui bahwa keberagaman, perbedaan Nah, itu sesuatu yang menjadi Luar karunia biasa. Tuhan. Amin. Ya, karunia Tuhan itu nggak boleh dilihat sebagai bencana. Iya. Itu berbeda dengan saya. Loh, berbeda itu untuk saling melengkapi, Amin. bukan untuk saling saing-saing, Ah. untuk akhirnya menggesek, menghancurkan satu dengan yang lain. Sepakat. Jadi memang betul dengan ada kelembagaan-kelembagaan, apalagi kita lihat hari ini yang sudah terjadi dibuat di Papua Barat, Iya. tentu ada satu role model yang bagus ya Iya. untuk kita semua. Nah ada dua hal yang tadi disampaikan. Satu integritas, yang kedua adalah wisdom. Bagaimana menjadi bijaksana untuk segala sesuatu. Nah ini kan apa namanya di Papua Barat dengan tahun politik yang nanti akan kita hadapi, Ya. tapi juga dengan pandemik ini kita berharap ada sinergitas yang bisa kita bangun, Ya. yang bisa kita lakukan, apalagi pemimpin-pemimpin rohani ini mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Siap. Apa yang mereka sampaikan kepada umat atau jemaat, tentu itu bagian yang harus dilakukan berdasarkan sesuatu yang penting dan untuk kepentingan banyak orang. Siap. Nah, kita sudah masuk kepada sesi yang terakhir dari diskusi kita. Nah, closing statement dari Ibu Pendeta terkait kita bicara tentang leader religious leader ini. Nah, ada tidak yang mau disampaikan untuk pendengar semua agar apa yang tadi disampaikan tentang toleransi beragama yang kita nomor wahid ya nomor satu di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa menjadi sebuah edukasi pembelajaran bagi kita semua. Silakan untuk closing statement, Iya. Ibu Pendeta. Oke, teman-teman semua, kita bersyukur untuk negara Indonesia ini, di mana terdiri dari 33 provinsi dan segala kekayaan yang luar biasa dari tanah Papua. Saya rindu untuk kita melihat bagaimana kehidupan di bangsa ini tuh lebih damai. Kita berharap bahwa apapun agama kita, apapun keyakinan kita, bahwa tidak pernah agama itu menghancurkan. Tidak pernah ada agama itu yang membuat orang melarat. Tetapi ketika kita hidup sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang religius, kita percaya Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup ini, maka kita harus juga punya rasa kasih, persaudaraan dengan sesama kita yang berbeda. Tentu tidak mudah untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita, mengasihi orang yang berbeda latar belakang, berbeda suku dan sebagainya. Tapi di Indonesia kita belajar, terutama juga di Papua Barat, bahwa di kiri kanan kita bertetangga, kita bekerja bersama dengan orang-orang yang tentu berbeda dengan kita. Kalau kita memiliki kasih, maka kita mampu untuk mengakomodir semua perbedaan menjadi satu kekuatan. Untuk melangkah bersama, berjuang bersama, dan melihat bahwa perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Ya, luar biasa sekali untuk pesan-pesannya. Ya, pendengar dimanapun berada, hari ini kita telah diskusi dan berbicara banyak dengan Ibu Pendeta Sherly. Terima kasih, kita sudah membahas dan membicarakan tentang pemimpin-pemimpin rohani. Ya. Ya, kita harap pemimpin-pemimpin rohani ini mempunyai peran yang lebih, juga membangun sinergitas dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah, Ya. sehingga harapan kita
COVID ini akan segera berlalu atau dikurangi kasusnya dengan kita selalu menaati prokes Ya, itu sendiri dan setuju. selalu membangun kerjasama, pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Saya Napoleon Fakdawer dalam podcast kali ini mengucapkan terima kasih untuk diskusi kita dalam podcast kita kali ini bersama Kaki Tanah Papua. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Saya jaga ko jaga saya.